praktik judi online di tanah air makin merajalela dan meresahkan. Bagaimana tidak, praktik perjudian mudah diakses di dunia maya. Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto menyampaikan, judi online telah menyebar ke seluruh provinsi dengan perputaran uang mencapai 600 triliun rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang terpapar judi online, yaitu Jawa Barat dengan jumlah pelaku 535.644. Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Maraknya judi online ternyata tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif, PPATK mencatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi mencapai hampir 25 miliar rupiah. Lebih miris, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. Sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun terdata bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai 3 miliar rupiah. Indonesia memimpin statistik pemain judi online terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 3,2 juta orang. Pelakunya sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Perlu langkah signifikan untuk menghentikan judi online agar dampak sosial yang merugikan masyarakat serta kerugian negara yang kian besar dapat segera ditekan. Pemirsa, fenomena judi online kian meresahkan dan menjerat berbagai kalangan serta latar belakang profesi yang beraneka ragam. Mulai dari mahasiswa, anak-anak, tua muda, laki-laki perempuan, bahkan menjerat guru sampai dengan anggota DPR. Adapun yang meresahkan, tentunya judi online sangat berpengaruh terhadap aspek psikologis, ekonomi, bahkan bagaimana interaksi di antara masyarakat. Dengan sistem yang sudah terstruktur, maka kemenangan judi online hanyalah bayang-bayang semu dan merupakan iming-iming semata. Hari ini saya akan berbincang bersama dengan mantan bandar judi di Thailand yang saat ini sudah memilih jalan lain. Kita simak perbincangan bersama dengan Ustadz Koh Dennis Lim. Assalamualaikum, Ko Dennis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dennis, mohon izin apa kabar? Saya Camar Dewan Orwan, terima kasih sudah bergabung dengan Orwan. Oke, ini lagi apa nih? Lagi sibuk nggak? Lagi santai aja ya? Baca-baca aja tadi. Oke, pemirsa, ini pertama kali saya ketemu sama Ko Dennis yang katanya Ustadz Song Joong Ki. Masih santri. Aslinya asli Bogor apa gimana nih? Iya, darahnya aja Tionghoa, tapi lahirnya di Bogor. Oke, jadi orang Bogor, orang Korea atau orang Thailand nih? Katanya orang Thailand juga nih. Kewarganegaraan KTP sih Indonesia. Darahnya keturunan Tionghoa, tapi ya itu mah nggak bisa milih lah. Mau terlahir di mana, keluarganya siapa, tapi kita bisa milih mau wafat dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, luar biasa. Ini baru opening aja udah memberikan berkat dan juga inspirasi yang luar biasa. Sehat ya? Masih diizinin ya? Sehat, alhamdulillah. Ustadz Camar sehat? Alhamdulillah. Ini juga saya pertama kali ketemu Ko Dennis itu berasa ini juga. Tadi sebelumnya kita sempat ngobrol juga kan. Iya. Berasa saya ketemu sama teman-teman saya yang di Thailand karena dulu juga pernah tinggal di Thailand. Nah, kalau Ko Dennis gimana nih? Dulu di Thailand juga apa gimana? Iya, di Thailand waktu yang
salah jalan lah dulu buka usaha. Salah jalan ya. Buka usaha yang perjudian. Jadi 3 tahun lebih lah di sana. Oke, 3 tahun. 3 tahun lebih. Di Thailand ya. Iya, itu pun sebetulnya kan bukan di Khung Thep-nya, bukan di ibu kotanya, tapi perbatasan antara Thailand sama Kamboja. Ya. Itu pada saat itu di tahun 2014 ya. 2014. Judinya bandar judi biasa atau judi online pada saat itu sudah ada? Kita punya dua-duanya tapi besaran di online. Oke, jadi judi online sudah ada dari 2014 udah marak artinya ya? Sebetulnya dari yang saya tahu ya 2004 itu ganti Kapolri waktu itu Indonesia, jadi akhirnya ditutuplah semua perjudian yang offline, yang ada kasino yang datang secara fisik ya. Terus akhirnya kan di zaman itu juga warnet udah mulai banyak, akhirnya larilah ke online. Dan 2007 2009 yang paling pertama ngajakin saya ke sana itu dia udah mulai dari 2009. Dan orang yang ikut dari 2010 ke bawah itu biasanya meroket dia. Dari yang contoh sendiri dari yang dia naik motor bebek sampai punya mobil sport gitulah. Kalau udah bukanya yang sekarang-sekarang itu ibarat yang mancing udah kebanyakan ikan segitu-gitunya. Jadi bahkan ada yang gagal atau bahkan sampai nggak balik modal dan lain-lain. Nah terus akhirnya kalau buka di Indonesia itu capek kejar-kejaran. Nah akhirnya mau nggak mau di sana buka ada tempat. Jadi kayak kita nebeng sama kasino-kasino fisik yang udah ada bangunannya di sana. Ya sewa ruangan kantornya. Nanti kayak bayar lah per bulannya berapa ibarat biaya sewa. Kalau suatu saat ada pemeriksaan atau istilahnya digerebek, bisa diakui bahwa oh ini salah satu subunit kami. Karena memang mereka yang buka fisik itu, mereka punya izin untuk yang aman lah, legal untuk di situ. Oke, jadi memang ini masalah perjudian sudah dari dulu ya. Dan Koko akhirnya memilih jalan yang lain nih. Melihat sekarang nih, banyak sekali yang terjerat dan juga kecanduan judi online, bahkan nggak hanya mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai anggota DPR. Gimana nih melihatnya? Dulu waktu masih di sana itu, kita bahkan netapin minimal orang untuk kalau buat main ya, orang nyebutnya deposit. Bahkan masih ada yang minimal itu 500.000, bahkan ada yang juga minimalnya di 100.000. Tapi ketika tadi yang buka judi online-nya tambah banyak, pemain segitu-gitunya nggak bertambah lah istilahnya. Mau nggak mau mereka nurunin minimal untuk mainnya, minimal deposit. Sampai akhirnya 10.000 pun mereka terima. 10.000 udah bisa ya? Iya. Pasang slot ya? Iya, makanya kan kalau 10.000 itu kan yang punya kemampuan finansial 10.000 ya mohon maaf anak SMP. Dan itu memperluas rentangnya nggak hanya kalangan menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah juga bisa gitu ya? Iya. Kalau dulu waktu misalkan masih 500.000 ya, si orang yang punya uang adem 500.000 bisa jadi penghasilan dia sebulan 20 juta, 30 juta. Jadi kalah 500 tuh bagi mereka mungkin masih ya nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun kalah juga nggak rugi banget gitu. Dan mereka biasanya punya kemampuan mengelola finansial yang lebih baik. Masalahnya kalau dia orang yang uang ademnya cuma 10 ribuan, bisa jadi penghasilan sebulan mungkin 1.500.000 atau bahkan uang jajan dari sekolahnya, dari orang tuanya. Akhirnya ketika itu dipakai, belum tahu gimana caranya ngelola duit, ya itulah masalahnya berkembang dari situ. Dan akhirnya memang kalau bicara kecanduan kan sebetulnya banyak ya. Ada orang bilang kecanduan narkoba, kecanduan apa-apa. Cuman kalau kecanduan narkoba itu orang itu kan ada perasaan di mana saya kan belum pernah nyoba. Jadi nggak kebayang kecanduan itu maksudnya kayak gimana. Tapi kalau bicara urusan duit, orang kan tiap hari berurusan dengan duit. Jadi dia sudah punya rasa rindu, kayaknya punya duit enak nih. Dan dengan peluang main judi ini saya punya peluang dapat uang lebih banyak sesegera mungkin. Ya kan, sehingga kerinduannya ada, keinginannya ada, akhirnya mulai ke situ. Ditambah ya tidak cukup yakin mungkin dengan janji Allah bahwa rezeki itu pasti dijamin. Kita, saya, Mas Camar, semua yang nonton dilarang mati sebelum semua rezeki yang dijanjiin Allah waktu kita masih di rahim ibu kita. Itu kalau kita belum terima semua nggak boleh mati kita. Allah tuh udah ngeplot masing-masing gitu ya rezeki ya. Tidak boleh meragukan Allah. Nah, tentang judi online yang tadi udah disebutkan banyak sekali berbagai kalangan, dampaknya nih psikologis, ada yang bisa gila, ada yang sampai mencuri, artinya kriminalitas juga ikut bertambah dengan adanya judi online ini gitu. Gimana nih kok? Ya makanya ini jalan yang saya pilih setelah berhenti dari sana ya, karena anggaplah misalkan berhenti dari sana terus
datang ke kawan-kawan yang masih di sana, bahkan mohon maaf menodongkan senjata gitu, berhenti nggak lu dari bisnis kayak ginian. Kalau emang mereka yang nggak mau berhenti, ya mereka nggak akan berhenti. Saya pulang, dia berangkat lagi judi lagi, atau buka usaha yang sama lagi. Tapi kan kalau misalkan kayak gini jalan dakwah, kalau jadi jalan wasilah Allah turunin hidayah, bolak-balikin hati, ya udah bismillah, bisa berhenti sendiri. Allah yang bolak-balikin. Karena sepertinya sejatinya sebetulnya selagi judulnya dunia ya, memang masih bisa bosen ketika akhirnya dia mungkin belum pernah ngerasain dapat uang besar, baik dari sudut pandang pemain maupun jadi bandarnya. Ketika akhirnya ngerasain uang besar, tapi kalau dirasa uang sebesar itu dia terima setiap hari, ya pasti akan ada titik jenuhnya. Ibarat kayak kita doyan makan nasi goreng. Nasi goreng yang sama disajikan selama setahun penuh, sehari 3 kali, pasti bosen. Pasti mual juga. Nah, ketika akhirnya misalnya dia dapat, besar ya, dapat 80 juta, tapi terima coba 80 juta itu per hari. Lama-lama kesenangannya akan berkurang. Ketika kesenangan berkurang akan, ya itulah rakusnya manusia. Ini menarik. Apakah artinya Allah juga cabut kenikmatan kita untuk mendapatkan uang itu? Mungkin bagi orang yang sangat berusaha, punya uang 80 juta, kayak wah luar biasa. Tapi ketika itu kan kita merasa biasa aja, bahkan bosan. Pernah nggak sih kok merasa hidup tuh hampa? Iya, awalnya kayak begitu. Awalnya justru itu titik balik. Iya, karena kan sebelum ke sana jujur memang ada ujian kesempitan rezeki ya. Ada kondisi waktu itu ya ayah sempat sakit, usahanya gulung tikar, ada utang yang tidak sedikit nominalnya, anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi itu ujian kesempitan dan ngerasa kayaknya punya uang banyak itu enak ya. Sehingga ketika akhirnya udah di sana pun kami sampai di satu titik kesimpulan bahwa orang yang pada pengen kaya tuh kayaknya alasan utamanya satu, yaitu ya mereka belum pernah kaya aja. Mereka belum pernah rasain kaya. Karena orang yang udah pernah benar-benar ngerasain kaya, ya dia sadar betul. Dia bisa beli 1000 porsi, bahkan bisa beli 1000 restoran. Tapi dia sadar perutnya cuma buat 1 porsi. Tapi kalau orang yang belum pernah kaya kan, kayaknya itu makanan daging senikmat itu luar biasa. Padahal kan tempe bacem yang nyaris basi, sama steak tenderloin yang harganya jutaan. Kalau mau jujur bedanya kan cuma 5 cm di sini doang. Begitu udah ketelan, sama aja, apalagi pas keluar, sama-sama bau. Nggak ada makanan, kenapa makanan mahal begini? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Nggak mungkin, tetap bau. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu nggak? Orang kayak baru ya? Orang kayak iya, karena belum bukan baru lagi. Jadi akhirnya penasaran apapun dilakukan, karena menurut dia, kaya tuh senikmat itu. Bagi yang udah di sananya, ya salah satu fakta yang saya dapati di sana, waktu akhirnya jenuh ya, udah dapat segini banyak, awalnya seneng, tapi kok lama-lama biasa aja. Mungkin saya cuma kurang kaya. Akhirnya gaul sama yang lebih kaya. Ternyata di sana masalahnya lain lagi. Ada yang anaknya mohon maaf canduan narkoba, ada yang istrinya lari dengan laki-laki lain, baru dibeliin istrinya mobil mewah baru, tapi dia bawa mohon maaf bawa berondong berzina di situ istrinya. Jadi nggak ada yang berakhir dengan bahagia. Nyari sampai bersikeras ke beberapa kasino yang udah ada di sana. Dan pengen tahu, masa sih nggak ada yang berakhir tetap bahagia, dikelilingi anak cucu hangat, nyaman, damai, tanpa ada masalah. Yang ditemuin malah, ini kemana pendiri kasino yang ini? Oh, dia udah mati kena HIV AIDS. Ini kemana pendiri yang ini? Ya kan agak gila ya, anak-anaknya overdosis narkoba semua. Nggak ada yang berakhir bahagia. Beneran nggak ada yang berakhir bahagia. Dunianya mulai membosankan. Yang udah di situ juga nggak pengen selamanya. Yang udah benar-benar lebih lama nggak ada yang happy ending. Saya kehilangan alasan untuk tetap di sana. Jadi ya tetap berarti saya cepat atau lambat harus berhenti juga dong, nggak mungkin gitu selamanya. Di akhirnya sudah berhenti. Baik, artinya dari titik balik tersebut ada kok memilih jalan lain. Kalau bisa diceritakan kembali, mohon izin kok. Pada saat itu ayah Anda juga buat kasino di Indonesia ya? Dulu salah satu yang terbesar itu masih kecil. Tahun berapa tuh? Itu berarti 2004 ke bawah. Saya kan lahir 91. Ya, dulu bahkan kan belum ada internet, nggak kayak sekarang ya. Sekarang tiap handphone pegang internet ya. Jadi semuanya ya serba via telepon. Taruhannya pun mungkin lebih ke ya sepak bola. Tapi ya sudah ada, jaringannya sudah ada. Atau kalau mau dibuat tempatnya, ada yang nyediain tempat entah di parkirannya, entah di garasinya, atau di rumah salah satu orang yang mau sponsorinnya. Mereka taruhan lah di situ, bawa uang cash, kartu, dan lain-lain. Jadi setelah sudah ada. Dan memang dulu ya orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia kan ada, mereka tuh nggak punya pilihan, mau nggak mau ada yang kayaknya dari dagang, tapi kalau tidak sanggup untuk ya jualan, dagang, nah akhirnya mau nggak mau dengan jalan yang biasanya memang ya dari dunia hitam lah. Akhirnya dari seperti itu. Nah akhirnya
nggak sedikit yang akhirnya tergelincir kepada hal-hal kayak gitu. Dan memang tapi berhenti ya. Satu hal selain bukan hanya karena waktu itu ditutup karena ganti Kapolri, juga memang waktu itu adik perempuan yang bungsu lahir, jadi kayak punya alasan untuk wah nggak mau lagi deh, karena biar gimana kan anak. Jadi gitulah. Ya, selalu ada jalan Tuhan ya untuk menyediakan hambanya. Nah, judi online yang sempat Koko sebutkan juga bahwasanya sudah terstruktur sistematis, sudah diatur bahwa mereka tuh sebetulnya akan kalah gitu. Mereka hanya dikasih untung aja untuk beberapa saat, tapi pada akhirnya ya akan sengsara gitu. Gimana tuh sistematisasinya itu seperti apa kok? Sebetulnya tanpa kita ngerti sistem IT-nya, nggak ngerti codingnya, dari secara akal juga kita bisa mikir sih. Itu kan si bandar kan, web judi kan nggak tiba-tiba ada dong. Nggak mungkin dibikin oleh jin dong. Ya sih, orang manusia juga kan. Nah, selagi dia manusia berarti punya nafsu juga dong. Dia pengen beliin siapanya, orang yang dia sayang ya, dia pengen beli ini itu, dia pengen punya banyak duit juga. Maka, tapi dia punya mungkin sumber daya yang lebih besar atau kecerdasan yang lebih tinggi, dia mikir, gimana ya caranya supaya saya selalu untung, saya selalu menang. Ya itulah yang dibikin web judi. Dengan sambil menawarkan, oke mungkin orang lain bisa menang. Tapi kalau dari 10 pemain 2 kalah 8 menang, mohon maaf kebalik, 8 kalah 2, 8-nya kalah, yang menang cuma 2 orang, berarti kan sebetulnya si bandar itu nggak pernah kalah. Itu yang menang gimana? Kan ada dari yang kalah pemain-pemain lain untuk ke dia. Dan si yang kalah ini sebelumnya merasa ya pasti gue yang menang gitu. Selalu gitu, dia suka ngerasa kayak nggak usah gue main judi ya. Dulu kalau misalkan ada syuting, kalau ada inget dulu di TV tuh suka ada kayak berhadiah ya, kirim kupon undian. Se-Indonesia juaranya cuma 1, tapi tetap aja ngerasa siapa tahu, siapa tahu gitu ya kan, adu nasib gitu ya. Akhirnya kayak begitulah, akhirnya kecemplung dia. Oke, baik. Kok ini berbicara tentang judi online yang tadi ya sangat masif ya, bahkan sampai sekarang gitu. Nah, kok ada nggak sih hal-hal yang menjadi krusial yang perlu diketahui oleh masyarakat sekarang gitu, terutama yang sudah kecanduan judi online? Apa yang pengen Koko sampaikan? Iya, satu hal yang pasti, rezeki itu udah ada yang jamin ya. Kita mau pakai cara halal, mau pakai cara haram, kalau kata Allah di bulan itu rezeki kita misalkan anggaplah 100 miliar. Maka di bulan itu mau pakai halal, mau pakai haram, tetap dapatnya 1 miliar. Nggak mungkin nggak. Kita mau udah terkapar di ranjang, kata Allah masih ada rezekinya, masuk pasti lewat infus. Cuman kan bedanya, kita ada yang dapat 1 juta, tapi dengan cara halal, berarti dia dapat 1 jutanya plus pahala. Tapi ada juga yang dia tetap dapat 1 juta, tapi dengan cara haram, berarti dapat 1 jutanya plus dosa. Jadi kan sama, nominalnya nggak berubah. Jangan berarti kalau misalkan saya jualan narkoba nih, saya main judi nih, iya dapat nominalnya. Kalau Allah izinnya yang ketelan oleh perut kamu itu cuma 10.000, ya sisanya gampang. Anaknya belajar nyetir, nabrak akhirnya harus buat rezeki bengkel, bukan rezeki dianya, titipan semuanya sebentar. Yang jadi rezeki manusia kan cuma 3, yang kemakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah. Maka udah yakin aja rezeki kita itu di Allah, bukan di Dewa Zeus, apalagi di bandar slot, jadi nggak mungkin ada di mereka. Dan semua yang tadi disampaikan itu pilihan yang bisa kita kendalikan ya? Bisa banget. Memilih kan nggak ada kan yang setiap kali pengen taruhan, saya nggak mau judi tiba-tiba bandar judinya ngirim tukang pukul gitu, nyekek anak kita, taruhan nggak? Kalau nggak gue cekeknya. Nggak ada kan? Dia datang dengan sukarela, jadi aslinya yang pada dengan sadar gitu ya? Iya, masalah dibuat sendiri. Gimana caranya berhenti? Berhenti, jangan depo, selesai udah. Karena kalau kecuali setiap kali kita berhenti main, tadi dikirimin tukang pukul buat ngancem anak dan istri kita. Tapi kan enggak. Datang dia dengan sendiri. Menang juga dibayar lagi kalau misalkan dia menang. Oke, baik. Artinya jangan pernah memulai juga ya. Jangan pernah memulai. Oke, setelah ini kita akan bahas juga tentang bagaimana tidak hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang-orang di sekeliling kita. Anak-anak kita, teman-teman kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Setelah ini tetap di One on One. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang menerima judi online yaitu Jawa Barat. Dengan jumlah pelaku
dengan transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak ialah DKI Jakarta, sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga, yakni Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain. Kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK yang kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online, bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri, kementerian, lembaga adalah melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lain. Sekarang kita pindah ke rooftop ya, ke kolam ya, Bu ya. Iya. Ini lagi liburan apa gimana nih? Alhamdulillah, ini qadarullah juga emang lagi sama keluarga di hotel ini. Oke, Koko dari tahun 2014, tadi Koko cerita ya, sempat di Thailand segala macam. Kemudian sekarang memulai hidup yang baru, menginspirasi banyak orang gitu kok. Kalau kita berbicara tentang judi online yang dampaknya luar biasa ya, Kok ya. Dampaknya secara masif gitu. Gimana sih cara kita melindungi orang-orang di sekitar kita? Bukan cuma diri kita doang yang diwanti-wanti, tapi juga teman-teman kita, orang tua kita, anak kita. Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi yang paling pertama ya kita masih punya pegangan sih. Yakin ke Allahnya, dekat sama Allahnya, yang dengan itu tuh bismillah. Orang tuh kan sebetulnya panik, gelisah karena dia nggak tahu mesti ngapain. Sesederhana kalau kita nggak tahu ruangan itu isinya apa, kita takut kalau mau masuk sana. Padahal kalau kita udah tahu ternyata isinya kosong, ya udah tenang-tenang aja.
Nah, orang itu nggak tahu, saya kalau nggak punya duit gimana ya, nanti saya nggak punya jodoh gimana ya, saya nanti nggak punya kerjaan gimana ya. Nah sebetulnya kan Islam itu sudah punya solusi atas semua permasalahan. Tapi masalahnya orang nggak mau nyari tahu tentang itu. Jadi ya sudah, kita bismillah, dekat dengan Allahnya, yakin dengan Allahnya, sampai akhirnya itu efek sampingnya nanti akan bikin kita juga tambah dekat sama Allah. Akhirnya yang timbul tenang. Dengan tenang itu akhirnya kita nyikapin segala macam tuh nggak panikan, nggak gelisah, nggak gerasa gerusuk, nggak serakah. Dengan itu akhirnya kita juga insya Allah dunianya juga ngikutin. Ada karena kitanya jujur, orang akhirnya jadi percaya. Kita sendiri kalau jadi bos kan, kita ketika harus ngasih amanah kepada orang untuk pemilik cabang baru, pasti milihnya yang jujur, bukan yang pinter tapi nggak jujur. Meskipun yang jujur ini bisa jadi nggak sepinter yang licik, ya kan? Nah ketika akhirnya kita jujur, lurus, yakin rezeki tangan Allah, akhirnya dunia ngikutin, ada yang ngasih amanah, ada yang ngasih kepercayaan. Ketika orang udah percaya, oh itu kan kriteria diri yang paling mahal. Secerdas apapun kita nggak punya kejujuran, siapa orang mau percaya sama kita? Ketika akhirnya kita udah kayak gitu, kita juga jadi teladan kan insya Allah. Ngelihat bahwa, oh ngapain saya jauh-jauh ke sana harus nggak ikut judi, harus ngapa-ngapain. Ayah saya aja udah sukses dengan cara jujur, dia tetap bisa bahagia. Oke, mungkin bukan konglomerat, tapi kayaknya ada konglomerat yang stres. Ayah saya tenang. Sehingga itu akhirnya kan tanpa tidak sengaja, tanpa langsung kan itu jadi kayak dakwah dengan tindakan kita. Orang ngelihat akhirnya, oh ada tuh yang bisa berhasil dengan cara itu, dengan hidup lebih enak, tenang. Rezeki itu bukan sedikit atau banyak, tapi berkah atau enggaknya gitu ya, berkah atau enggak. Dan yang paling penting tadi kan, rezeki itu kita tinggal mau ngelihatnya dari sudut pandang apa. Kalau sekedar banyak-banyakan mah, ya orang yang pada jadi penjahat atau bahkan jadi pencuri sekalipun, tapi ternyata terbukti ya, nggak ada yang berakhir dengan bahagia. Kepahitannya pasti ada. Sedangkan orang yang bismillah, ketika dia dapat rezeki, oke mungkin nggak sebanyak yang nyuri, tapi kan tadi kalau udah bicaranya berkah, pasti cukup. Kalau sudah tidak berkah, banyak juga belum tentu cukup. Makanya meskipun udah punya banyak, tapi karena nggak pernah cukup, mau nggak mau dia nyolong lagi dari rakyatnya atau seperti apapun. Tapi kalau misalkan ternyata udah berkah, Allah yang bikin di hatinya nggak tertarik tuh kepada ya nggak apa-apa, nggak punya mobil mewah juga nggak apa-apa. Dan akhirnya hidupnya sibuknya untuk jadi kebaikan bagi orang lain atau jadi manfaat. Jadi bahkan pola pikirnya udah berubah, bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Udah lebih enak. Iya. Oke. Tentang judi online, dan kita juga perlu mawas diri artinya ya, supaya jangan sampai gitu ada pada fase tersebut gitu ya. Mungkin berbicara lebih panjang lagi nih kok, masa depan seorang penjudi, apa sih bahayanya menggunakan uang haram gitu kok, apalagi kecanduan judi online itu apa sih bahayanya? Ya kalau haram tentu Allah nggak ridho ya. Kalau udah berkah ya ibadah yang tidak diterima. Dan sebetulnya kan yang paling bahaya dari dosa itu sebetulnya bukan azabnya, Mas. Orang bikin dosa dapat azab, sejatinya itu pertolongan. Lumayan gugurin dosa daripada dibalasnya nanti setelah meninggal. Lebih repot lagi. Nah, yang paling bahaya dari dosa itu adalah bukan azabnya, tapi Allah biarkan dia tergelincir kepada dosa lainnya tanpa ada perasaan bersalah, sehingga akhirnya terulang lagi. Dan kalau nggak diizinin untuk dapat penggugur di dunia, wah itu dia kayak nabung kuota siksaan aja, dan akan tersiksa terus dengan akhirnya dia segala macam. Pernah ada ya izin, dia bapak-bapak punya ratusan miliar, putrinya nikah sama laki-laki, nah si mantunya ini dimodalin 2 miliar. Putrinya akhirnya cerai sama si mantunya itu. Nah, si mantunya akhirnya dia cerai, nggak ngebalikin modal 2 miliar punya mertuanya. Itu si mertuanya yang punya ratusan miliar, stres tuh nyampe di opname. Dia sibuk mikirin yang 2 miliar nggak dibalikin, padahal di rekeningnya masih ada ratusan miliar yang lain. Kan lucu. Bikin kita akhirnya jadi kayak, karena sesuatu yang tidak ada, yang padahal cuma sedikit, ngelupain nikmat Allah yang lain sampai akhirnya nyiksa diri. Sedangkan kan sebetulnya kalau misalkan kita udah mau syukuri apa yang ada, udah bismillah. Lagian, tapi juga bukan berarti ya udah kita sholat aja, ruku, sujud tanpa kerja, enggak juga. Sahabat juga pengennya gitu, tapi ternyata ada yang nguasain bisnis, ada yang nguasain medan perang.
Semuanya yang penting jadi amal soleh. Viral boleh, tapi popularitas cuman alat untuk kenalin Allah ke banyak orang. Kita meninggal nggak ditanya followernya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke follower kamu. Dunia akhirat balance gitu ya. Iya. Pintu surga 8, tapi nggak ada pintu surga bagi yang centang biru kan nggak ada, tetap aja. Nggak harus verified ya buat masuk surga ya. Oke. Kok percaya nggak bahwasanya uang haram itu atau uang dari judi online misalnya itu berpengaruh terhadap diri kita, hati kita jadi tertutup, hati kita jadi keras, kita nggak punya empati sama orang gitu. Pasti apa yang kita makannya itu kan jadi diri kita ya. Dan ketika dosa itu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang itu pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. Karena bisa jadi Tuhannya dia itu bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Karena akhirnya dia nggak peduli dengan dirinya. Karena aslinya kan setiap kali kita bikin dosa yang rugi itu kita, bukan Allahnya. Iya kan? Nah karena kita nggak sayang sama diri kita, mau nggak mau akhirnya dibuka. Ketika akhirnya dia malu karena diomongin orang, ada yang berhenti. Nah pilihan yang keduanya, kalau misalkan sampai nggak berhenti juga padahal udah dibuka, pilihan yang kedua dari dosa yang terus menerus adalah kalau biarin dia mati dalam keadaan kayak gitu, itu lebih pernah ada tokoh ya, izin tidak sebutkan nama, meninggal tanpa busana di hotel remang-remang dengan sesama jenis, sesama laki-laki, kan hina gitu kan. Tapi pikirannya gini, apakah mungkin Allah yang segitu baiknya sengaja mematikan hamba dengan keadaan sehina itu kalau itu dosa baru pertama kalinya? Kayaknya kan nggak mungkin. Makanya biasanya orang yang kalah judi terus datang minjem duit, ketika saya tanya izin, kamu baru pertama kali judi sampai sehancur ini langsung sehabis-habisan kayak gini, atau udah nggak kehitung berapa kali? Jawabannya sama sih, nggak kehitung berapa kali. Dia udah nggak tahu. Karena udah terus menerus mau nggak mau itu yang kejadian. Bukan Allah benci, pertolongan. Tapi kenapa dia menderita tadi? Tuhannya masih duit soalnya. Untuk menghindari judi online salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kalau Koko sendiri ada nggak kiat-kiat untuk kita semua supaya terhindar gitu? Apakah kita fokus pada hobi yang positif atau pergaulan juga mungkin berpengaruh? Kalau yang itu berarti semua udah pada tahu ya, kegiatan positif atau juga lingkungan. Maka saya fokus kepada yang semua orang punya deh, akal. Akal ini kan fungsinya untuk nyari tahu nih. Ih depan ular tuh, ya udah saya nggak belok kanan, ada ular saya belok kiri aja, itu kan fungsinya akal kan. Maka yuk kita lihat, kita sama-sama pengen dapat duit, terus kita ngarepin rezeki kita kepada manusia yang juga pengen duit, ya itu namanya bandar judi, kan lucu gitu. Dia bikin web judi kan tujuannya pengen dapat duit dari si pemain yang kalah. Nggak mungkin terus dia cuma-cuma ya. Kalau memang, apakah kita senaif itu berpikir bahwa semua bandar judi itu adalah orang yang tulus ikhlas bagiin duit kepada semua pemainnya gitu dengan dikasih menang? Mustahil kalau dari awal mereka niatnya pengen bagi-bagi duit, yang mereka bangun lembaga zakat infak sedekah bukan web judi. Karena mereka juga pengen menang. Ya udah, jadi akhirnya nggak masuk akal kalau kita nyerahin rezeki kita ke manusia yang sama-sama pengen ya punya rakus sendiri, punya syahwat sendiri. Oke. Kok terakhir, kesempatan untuk bertaubat itu adalah ketika kita sudah tidak bisa lagi bernafas gitu ya. Iya, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Untuk mungkin yang saat ini terfikirkan, oh kayaknya gue pengen berhenti gitu. Saatnya saya menghindari ataupun juga meninggalkan dunia judi gitu. Apa yang ingin kau sampaikan? Ini udah ada niat nih. Kesuksesan terbesar seorang penjudi itu satu ya, kalau berhenti. Dan pilihannya cuma 2, pengen berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa ya dipaksa dulu. Jadi ya sudah, ketika udah yakin udah harus berhenti, segera. Karena kita nggak ada yang tahu masih ada besoknya atau enggak. Memang betul 60 tahun maksiat bisa dihapus dengan 1 hari tobat. Cuman kan pertanyaannya siapa yang janjiin kita masih ada umur 60 tahun itu? Segera mungkin aja lah. Bertobat sesegera mungkin, berhenti sesegera mungkin ya Ko ya. Dan kalau emang Allah udah nggak mau ngampunin kita, kan mudah matiin kita waktu lagi maksiat. Pertanyaannya kenapa ini kita masih pada hidup? Allah nungguin kita tobat. Jadi pasti diampuni, nggak mungkin nggak. Kalau Allah udah nggak ada niat ngampunin kita udah mati dari lama. Pilihan dengan sadar untuk berhenti atau terus lanjut. Setelah ini kita akan berbincang juga nih tentang pengalaman Koko. Tadi sudah disentuh sedikit apa yang membuat Koko akhirnya melepaskan dunia kelam itu. Tapi nanti kita akan lihat lagi kisah-kisah inspiratif lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di One on One.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah strategis dalam memberantas judi online di Indonesia dengan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta 11 asosiasi dan perhimpunan nasional. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Fakta Integritas dan Deklarasi Dukungan Bersama dalam upaya pemberantasan judi online. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa penandatanganan Fakta Integritas ini menjadi salah satu terobosan kebijakan penting. Budi Ari optimistis kedua terobosan tersebut dapat mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas dalam menutup celah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online. Optimisme tersebut cukup mendasar mengingat data-data PPATK menunjukkan bahwa terobosan-terobosan selama ini dilakukan oleh Kominfo bersama dengan Bank Indonesia dan OJK serta PPATK dengan kementerian dan lembaga lain maupun ekosistem telah membuahkan hasil nyata. Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK pada bulan Juli 2024, yakni penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50% dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online mencapai nilai 34,49 triliun rupiah. Menkominfo menambahkan, fakta integritas ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk memastikan keamanan informasi, serta bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik secara andal dan aman. Sekarang kita ngeteh sore dulu. Silakan Bang. Ya. Disediain tehnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya salah satu kenikmatan ya, kok sore-sore bisa ngeteh. Ini daunnya entah dari kebun belah mana, tahu-tahu nyampe ke sini langsung jatuh, sangat nikmat. Bahkan bernafas aja. Ada mungkin saudara-saudara kita yang bernafas pun perlu bantuan. Artinya ini kan berkat Tuhan ya. Allah nantangin 2 kali di Al-Quran, Suha surat 16 ayat 18 atau 14 Ibrahim ayat 34. Kalau kamu pengen ngitung-ngitung nikmat Allah, maka kita nggak akan sanggup menghitungnya. Ditegasin di Al-Kahfi 109 ya, kalau itu semuanya kalimat Allah dan seluruh nikmat pengen ditulisin, bahkan kalau seluruh samudra jadi tinta buat nulisin semuanya, sampai kering itu samudra, bahkan didatengin dengan jumlah yang sama, nggak akan pernah cukup. Kitanya aja kali yang kufur. Kita ngopi dulu. Izin ya. Ya. Si panas, hati-hati. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Ko Denis, Iya. tadi yang seperti sudah disampaikan bahwa Koko ini sebelumnya pernah di Thailand gitu ya. Nah, titik baliknya mungkin bisa diceritakan lagi secara lebih gamblang gitu. Yang bikin akhirnya Koko, wah saya mau ninggalin dunia ini gitu. Ya awalnya kesananya mah gara-gara belum pernah ngerasain kaya, jadi kayaknya kaya itu enak. Begitu nyampe sana justru malah kayak Allahnya, nih kamu cobain sendiri, bahagia atau enggak. Awalnya senang memang dapat uang segitu banyak. Tapi ketika akhirnya terus-menerus dengan jumlah yang sama, lama-lama ya mati rasa juga. Terus mikir, oh kayaknya sayanya aja kali yang kurang kaya. Ketemu yang lebih kaya tadi lah, ada yang stres. Dia punya uang sekian banyak, duit bukan masalah, tapi bisa iri dengan di pinggir jalan ada ibu yang lagi disuapin makan jeruk sama anaknya. Karena dia bilang, anak saya nggak pernah tuh nyuapin makan kayak begitu. Padahal anaknya kuliah di London, di Jerman, duit bukan masalah. Tapi ya ternyata kayak gitu, anaknya kurang ajar, istrinya punya berondong lagi, dan bahkan masih bersikeras pokoknya saya nyari yang lebih kaya, tapi sampai akhir hidupnya dia happy ending gara-gara bisnis kayak ginian, ya ternyata memang ya itu dia tadi nggak ketemu. Artinya rasa syukur dan bahagia itu bukan miliknya orang kaya ya, tapi milik orang yang legowo, orang yang ada di jalan Tuhan gitu. Yang ada di hatinya apa? Bahagia itu dari situ. Kan kata la ilaha illallah kan diterjemahinnya suka tiada Tuhan selain Allah, padahal kan Tuhan tuh Rob. Rabbi, Tuhanku, Rabbana, Tuhan kami. Ilah tuh lebih tepatnya sesembahan. Nah, sesembahan maknanya meluas, salah satunya adalah apapun yang mendominasi hatinya. Gampang lihat orang sedih atau enggak tuh lihat aja isi hatinya apa. Kalau dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, pas hilang duit baru nangis, ya udah berarti ilahnya duit. Sholat sih sholat, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila, ya berarti di hatinya ya jabatan. Tinggal kita mau sampai kapan nih naro selain Allah di hati. Padahal lihat anak-anak
dibanding kita lebih kaya dari anak-anak, kita lebih punya ilmu daripada anak-anak, tapi kok lebih sulit bahagia daripada anak-anak. Sederhana, anak-anak kan nggak punya pesaing Allah di hatinya. Kita makin gede punya pesaing Allah, ya Allah gini ya rasanya viral, gini ya rasanya dipuji. Kita udah ngerti gini ya popularitas, rasanya udah ngerti duit gitu ya. Sampai ke tanpa sengaja kita jadikan itu pesaing Allah. Makanya ada orang kalau di kota besar, percuma gaji segini, saya bahagianya nanti kalau udah seperti dia. Oh, kenapa harus kayak gitu? Kita dulu kan pernah jadi anak kecil yang bahagianya tanpa alasan. Kenapa makin gede, makin pinter, makin berilmu, malah makin banyak alasan bahagianya. Oke. Aneh. Ini Koko berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya 4, anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama dari 4 bersaudara. Iya. Ini kan luar biasa ya Ko ya. Artinya Koko memutus mata rantai supaya nggak ada lagi nih yang jadi bandar judi gitu Ko. Apa sebetulnya yang Koko rasakan ketika akhirnya oh biar stop di ayah saya aja, biar stop di saya, adik-adik saya jangan. Sebetulnya waktu di awal bahkan belum ke situ mikirnya, lebih ke kayak dunianya mulai membosankan, yang ada di sana juga nggak pengen selamanya di dunia itu, dan yang udah benar-benar lebih lama di situ pun nggak ada yang happy ending. Makanya saya balik lagi tadi bilang, oh saya nggak mungkin selamanya nih, tinggal cepat lambat, mau benar-benar berhenti karena kepaksa atau berhenti sendiri. Nah, daripada nunggu dipaksa, akhirnya berhenti sendiri, ya udah. Tapi ketika akhirnya berhenti memang lebih ke, karena sejatinya setiap kali kita berbuat salah itu kan sama aja kayak kita lagi zolimin diri sendiri. Makanya kan kata dosa di dalam Quran itu ada dengan istilah zolam tu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena setiap kali berbuat salah yang rugi bukan Allah tapi kitanya. Jadi semakin kita banyak bikin yang Allah nggak suka, sejatinya kita lagi jahatin diri sendiri. Sedangkan kan orang berakal nggak suka untuk nyiksa diri sendiri. Maka mau sampai kapan ini ngelakuin hal-hal yang kontradiksi, pengen bahagia, tapi kita selalu menyiksa diri kita sendiri dengan berbuat dosa. Yang dosa itu adalah zolim ke diri sendiri kan. Nggak nyambung ini. Sedangkan dibilang bodoh nggak mau, dibilang tidak berakal padahal punya akal ngakunya. Jadi ya sudah, itu salah satu triggernya juga. Ini Koko 4 bersaudara, kan banyak yang ngira awalnya Koko ini adalah mu'alaf, tapi justru Koko ini dari lahir memang sudah muslim ya? Ayah yang mu'alaf gitu? Ayah mu'alaf karena nikah sama ibu sudah muslim dari lahir. Tapi emang ya beginilah, nggak bisa milih, terlahir fisiknya seperti ini, kayak engko-engko, udah gitu besar kayak opa-opa Korea katanya. Ya besar lama dengan nenek ya, beliau Buddha, jadi dikasih makan babi, udah gitu TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya juga di Thailand. Tahu-tahu ngaji kan memang ya mungkin kata orang mungkin jomplang ya, kaget. Tapi ya waktu pulang juga saya tanya, saya harus syahadat lagi nggak? Setelah diceritain, oh kalau latar belakangnya kayak gitu sih nggak harus, tinggal tobat aja yang benar. Bismillah. Alhamdulillah ya, muslim dari lahir. Ini kan Koko artinya diverse sekali ya. Sekolah Katolik, kemudian dibesarkan dalam lingkungan Buddha. Apa yang Koko rasakan sampai dengan saat ini bisa membantu orang, menginspirasi orang-orang dengan dakwahnya Koko gitu? Dulu justru awalnya itu untuk kepentingan. Pendalaman Islamnya itu seperti apa? Ya awalnya untuk kepentingan diri sendiri juga. Saya mikir kayak gini ya Allah, ini orang-orang pada bisa nggak ya ke surga? Saya yakin bisa. Kenapa? Saya yakin mereka nggak punya dosa sebanyak saya soalnya. Sedangkan saya dengan dosa sebanyak itu mati bakal, tapi ke surga pengen. Terus mau ke surga pakai cara apa gitu kan? Kalau tidak ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, menghafal lebih banyak, menyampaikan lebih banyak, maka ya sudah ngelakuin ini ya. Ya mungkin kalau di luar sana ada yang berceramah, berdakwah, terus mengharap pahala dari Allah, ya itu mah mereka lah. Kalau saya yang banyak dosa gini, diizinin untuk jadi penggugur dosa aja udah alhamdulillah banget, apalagi jadi pahala. Ya, nebus kesalahan yang ada sih, dan biar lebih tenang juga, dan sekaligus untuk jadi rem, karena dulu ajakan untuk balik lagi jelas banyak, apalagi dulu ya. Oh, ajakan untuk akhirnya terjun lagi gitu terjun lagi, bahkan memberikan posisi yang sama tanpa harus mulai lagi dari nol ya. Apalagi kondisi waktu itu sempat diuji untuk harta haramnya diambil lagi semua, sempat ada kondisi jualan kaos kaki dulu di trotoar, di CFD, naik motor jadi kurir ekspedisi nganterin paket 67 paket, seharian keliling-keliling ngetokin pintu orang. Ajakan balik lagi. Cuman kan ketika udah ngaji tuh jadi kayak siang tadi baru bicara jangan, masa malamnya ngelakuin hal yang kita bilang jangan tadi. Apakah saya semunafik itu? Kan seenggaknya punya rem. Daripada kalau nggak berdakwah jadi nggak punya rem. Artinya ketika Koko berdakwah untuk orang lain,
rasa-rasanya kok berdakwah untuk diri sendiri juga ya. Karena memang aslinya setiap kali kita berbuat baik, kebaikannya balik lagi ke kita sebetulnya. Dan enaknya dakwah itu kan kita bicara agama ya, kita bicara tentang misalkan bisnis. Menurut saya benar, menurut Mas Samar belum tentu, karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau misalkan kita bicaranya tentang ya kebenaran, contoh orang Islam wajib sholat loh, siapapun dari kiai sampai tukang mabuk aja nggak berani ngebantah. Itu tugas kita cuma mastiin yang kita sampaikan benar. Kalau bisa sebelum nyampein kita juga udah amalin, terus sisanya niatnya ikhlas aja lillahi ta'ala. Karena kapan acara ini baru sukses? Bukan ketika rame yang nonton, tapi ketika yang bicaranya ini ikhlas lillahi ta'ala. Selagi ikhlas, yang nonton cuma satu, Allah bisa jadikan itu pahala yang diterima, aman. Niat salah, mau yang nonton jutaan orang, tapi niat salah nggak jadi pahala di sisi Allah, rugi. Ngomong udah capek, berangkat udah capek, tapi nggak jadi pahala di sisi Allah, berarti meninggal bawa apa? Pegel banget. Kok berbicara tentang dakwah yang kok lakukan, ternyata tidak hanya seorang diri bersama dengan sang istri ya kok ya. Dan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Bisa ceritain kok? Sebetulnya kita nggak pilih ya mau di mana aja. Begitu ada ajakan yang namanya ada ajakan ngaji, kita santri banyak dosa. Tahu-tahu ada yang ngajak ngaji, masa ya ditolak. Jadi ya udah berangkat. Ya tugas kita cuman terus lurusin niat. Makanya mumpung ini juga kalau ada yang lihat, kalau pengen negasin, kalau ada yang ngajak ke Denis ngaji. Terus kadang suka ada yang nanya tarif, jawabannya sama gratis, nggak ada biayanya. Oh di luar sana ada sebentar yang kok. Ini yang menjadi pertanyaan juga, tapi saya nggak enak awalnya tanyanya. Artinya ketika ada yang bertanya tarif sama Koko jawab gratis. Ya, nanya ke Ade yang megang jadwal, ada admin juga sama gratis. Masalah mereka mau ngasih urusan dia. Tapi pokoknya saya nggak akan pernah nyebut angka, gratis saja. Kalau di luar ada yang narif, ya mungkin mereka lebih mulia. Saya mah banyak dosa. Jadi ya gratis saya. Sedangkan ya dulu orang-orang soleh terdahulu juga nggak narif, nggak apa. Jadi lebih mudah aja ngejaganya. Oke. Tapi misalnya secara logika orang awam, wah saya punya popularitas gitu. Terus juga banyak yang bilang Koko juga rupawan juga gitu. Bagaimana caranya Koko untuk bisa tetap ada di jalan yang lurus gitu? Tidak sombong, tidak memanfaatkan itu, tidak jadinya orientasinya kan dunia ya kok ya kalau seperti itu. Apa tuh kok kiat-kiatnya? Karena mungkin ini juga dirasakan tidak hanya oleh saya, teman-teman, tapi juga mayoritas orang gitu. Ya kudu kenal Allahnya. Aslinya kan semuanya, aslinya kan setiap kali kita dipuji itu faktanya dua. Satu, kita dipuji karena aib kita ditutup sama Allah. Allah tahu dan kita tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Masalahnya kan orang nggak tahu. Kalau orang tahu juga udah bubar tongkrongan. Dua, sejatinya kalau kita dipuji itu aslinya Allah yang dipuji. Contoh dipuji, dia cantik ya. Emang dia desain wajahnya sendiri waktu di rahim ibunya? Enggak. Jadi kan aslinya yang nentuin orang itu mancung, rambutnya gimana, kulitnya gimana, kan Allah. Terus layakkah kita ngerasa sombong atas sesuatu yang sebetulnya tidak kita upayakan? Kan aslinya mah nggak nyambung. Terus semuanya punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 156. Kalau semuanya punya kita, terserah kita dong kapan mau kita tahan. Nggak akan ada orang yang bisa jatuh miskin. Tapi karena semuanya punya Allah, ada yang mau ditahan kayak gimana, pakai brankas, pakai bodyguard, kata Allah diambil, selesai urusan. Ya, berarti kan itu bukti bahwa jangankan yang di saldo kita, yang nempel sama badan kita aja, kalau kata Allah harus pulang duluan, itu tangan lepas kayak atau gimana. Terus kita masih begitu mengagung-agungkan. Bukan berarti nggak boleh punya sih, silakan mau viral, silakan mau kaya, tapi semuanya baru jadi kebaikan kan standarnya satu, kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Kalau bikinnya tambah jauh dari Allah, meskipun kita suka, tapi jadi lalai, jadi nggak mau sholat dan yang lain-lain, sejatinya musibah. Nah, definisi nikmat dan musibahnya itu yang mesti benar dulu. Karena kalau bagi kita nikmat adalah sekedar keinginan terkabul, ya mau sampai kapan kita dapat hal sesuai keinginan juga nggak akan bahagia. Tapi apakah artinya dengan seperti itu kita nggak boleh ngejar dunia kok? Justru disuruh Nabi, kita diajarkan dalam agama itu kan justru kamu hiduplah sebagaimana kamu akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah sebagaimana kamu akan mati besok. Boleh ngejar dunia, kayak tadi dibilang sahabat juga kan banyak yang sebetulnya pengennya nempel sama Nabi terus, tapi ternyata ada yang malah jadi kaya luar biasa seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi tadi semuanya tetap bisa jadi kebaikan asal semuanya jadi alat untuk tambah dekat sama Allah. Berkuasa boleh nggak? Boleh, tapi kekuasaan cuma alat untuk ngenalin Allah kepada sebanyak-banyaknya orang.
Coba kita ngingetin sesama karyawan. Bro, zakat dong, kan gaji lu gede. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Coba kalau yang ngomong bosnya. Bulan depan potongnya 2,5% buat zakat. Gak suka, ya udah resign aja. Mumpung punya kuasa. Jadi alat aja kuasa. Viral begitu, uang juga begitu. Yang penting tambah dekat sama Allah. Tambah dekat dengan Allah. Kok terakhir pesan yang ingin disampaikan, kalau tadi kan untuk yang sudah berkecimpung di perjudian, kemudian ingin bertaubat. Tapi sekarang pesannya untuk masyarakat umum, masyarakat luas, yang mungkin kita nggak tahu, bisa aja diri kita sendiri, atau justru yang terkena judi online itu yang kecanduan itu bisa anak kita, bisa orang tua kita gitu kok. Apa yang ingin Koko sampaikan sebelum terjadi, atau bahkan yang sekarang saat ini sedang berkecimpung di perjudian online? Semuanya kan pengen bahagia ya, nggak ada orang yang pengen menderita. Masalahnya bahagia itu kan di hati, dan hati itu yang bolak-balikin tuh Allah, bukan rekening kita, bukan popularitas kita. Maka ya sudah, deketin Allah. Masalahnya ketika kita deketin Allah, kita tuh boleh minta, tapi coba ya bayangin ya, kalau kita punya anak, terus nanya ke anaknya, "Nak, mau dibeliin mainan apa?" Bayangin kalau si anak malah jawab, "Seridonya Abi aja." Dijamin itu kita bakal ngasih lebih baik daripada yang diminta. Daripada si anak misalkan, "Pokoknya aku mau mainan ini, pokoknya aku mau handphone ini," tetap kita kasih, tapi kan ada perasaan, kok ya gitu amat. Ya, bayangin kalau akhirnya kita ngelakuin kayak gitu ke Allah. Ya Allah, yang penting kau ridho ya Allah. Karena aslinya sebelum kita doa juga Allah udah tahu kita mau minta apa. Cuma kan berarti esensi kita doa itu apa? Supaya kita sadar, oh iya ya, saya teh hamba. Saya pikir masalah ini kecil, uang banyak, teman banyak, kok nggak beres-beres? Iya benar, berarti saya cuman hamba. Atau dibalik, masalah berat, teman nggak ada, uang nggak ada, kok selesai gitu aja? Iya juga, ternyata saya cuman hamba. Ketika akhirnya kita makin nunduk, makin melepasin semuanya pada Allah, bismillah lah, pasti Allah kasih. Karena kalau mau jujur lagi, yuk, apa tuh yang lebih berharga daripada ridhonya Allah? Suruh pilih semua hal yang ada di dunia, kamu punya semua, tapi Allah nggak ridho, repot nanti meninggal. Tapi kalau misalnya kita nggak punya segala-galanya, cuman Allah udah janji satu aja, disediakan tempat terbaik untukmu kelak di surgaku. Wah, mangga ya Allah, silahkan mau diapain aja. Kitanya kali yang belum ngejar Allah, makanya semua serba sempit. Kenikmatan itu berasal dari hati ya. Hati kita isinya apa ya, Ko ya? Iya. Baik, terima kasih Ko Denis atas waktunya hari ini, dan kita harapkan bahwa banyak sekali ya hikmah yang bisa kita lihat dari pengalaman Ko Denis, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita memulai sesuatu yang baik, kita bisa meniatkan sesuatu yang baik supaya hasilnya juga baik. Dan diharapkan mudah-mudahan gak ada lagi ya yang terjerat pinjol, judi online dan judi yang lainnya. Karena ya pada akhirnya kebahagiaannya hanya semu ya, kebahagiaannya hanya ya tidak nyata. Dan pemirsa, tadi perbincangan kami bersama dengan Ko Denis Lim sebagai mantan bandar judi, dan kita harapkan bahwa kisah ini betul-betul bisa menginspirasi, karena sekali lagi judi online itu iming-iming kebahagiaannya adalah fana, dan tentunya banyak sekali hal-hal negatif yang didapat dari bermain judi online. Saya Camar Heda pamit, sampai jumpa di One on One selanjutnya.